Aku kok sedih kali ya, ini seorang ayah loh yang seharusnya melindungi anak dan keluarganya, mana berprofesi sebagai detektif pula ya kan, dia malah bisa melakukan hal sekeji ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oh iya, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali ngebahas sebuah kisah kriminal, yaitu sebuah kasus menyedihkan yang terjadi pada tahun 1961 silam di daerah Zapote, Filipina, Wak. Nah, kenapa menyedihkan? Jadi menyedihkannya ini karena kasus penghilangan nyawa ini dilakukan oleh seseorang yang seharusnya mempunyai peran untuk bisa melindungi para korbannya ini, Wak. Dan seseorang ini bisa dikatakan sangat manipulatif sehingga bisa dengan sangat gampang menyetir kehidupan para korbannya. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, untuk mengenal kasus ini kita harus berkenalan dulu dengan keluarga yang namanya keluarga Cabading. Jadi, Wak, kasus ini bercerita tentang kasus keluarga Cabading yang beranggotakan 4 orang. Ada ayah, ibu, anak perempuan, sama anak laki-lakinya ya. Dan setelah aku cari-cari nih ya di Google, Wak, memang nggak ada sih info yang mendetail kali tentang latar belakang keluarga Cabading ini, Wak. Nggak ada sama sekali memang informasi tentang di mana atau kapan 4 anggota keluarga ini lahir. Apakah memang mereka ini berasal dari Zapote atau memang telah berpindah berkali-kali, itu nggak ada. Mohon maaf nih, nggak ada informasinya. Tapi informasi yang tersedia hanya sekilas tentang status rumah tangga dari keluarga Cabading dan bagaimana watak dari para anggota keluarga ini ya. Nah, dari info yang sudah aku dapatkan, Wak, keluarga Cabading ini tinggal di kediaman, bisa dibilang kediaman mewah lah gitu. Rumah mereka besar, lantai 2 gitu kan, di daerah Zapote itu. Sang ayah bernama Pablo Cabading. Dia ini dikabarkan bekerja sebagai detektif di kepolisian Manila di Departemen Laboratorium Investigasi, Wak. Nah, Pablo ini dikenal oleh koleganya sebagai pria yang fancy lah gitu. Dia itu selalu terlihat menggunakan pakaian yang colorful, yang stand out lah gitu, Wak. Dan dia ini juga dikenal sebagai pekerja yang sangat percaya diri. Sedangkan bagi keluarganya sendiri nih, Wak, itu kan tadi pendapat koleganya. Bagi keluarganya, si Pablo ini dikenal sebagai sosok yang suka mengkontrol dan mempunyai perawakan yang mengintimidasi, Wak. Jadi memang sosok Pablo ini sangat ditakuti lah gitu dalam rumahnya. Nah, si Pablo ini, Wak, mempunyai istri yang bernama Asuncion Cabading. Asuncion ini adalah seorang ibu rumah tangga, Wak, yang dikenal yang gak banyak bicara dan sangat penurut kepada si Pablo. Malah dikabarkan, Wak, ya, dia ini hanya akan mendengar perkataan dan permintaan dari suaminya aja. Nah, si Pablo dan Asuncion ini, Wak, mempunyai lagi anak perempuan dikasih nama Lydia Cabading. Nah, Lydia ini, Wak, dikenal sebagai anak perempuan yang pintar, dia cantik, sama juga kayak mamanya. Dia gak banyak omong dan juga dikabarkan dia ini anak perempuan yang sangat penurut juga, Wak. Kayak aku lah. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Dan dari beberapa pemberitaan, Wak, watak si Lydia yang memang gak banyak omong ini dan penurut ini kebentuk karena memang sewaktu masa pertumbuhannya si Lydia, Pablo tuh ya selalu mengkontrol hidupnya Lydia. Anak satu-satunya lah pula. Pablo ini dikabarkan sangat strict kali, Wak, dan posesif terhadap si Lydia. Lydia gak boleh pergi kemana-mana tanpa sepengetahuan si Pablo. Dan kalaupun misal diperbolehkan pergi nih ya, si Pablo bapak ini sering ngintil gitu, Wak. Dan tabiat Pablo yang kayak ginilah dianggap oleh istri dan keluarga besar lainnya sebagai tabiat yang masih ya bisa dimaklumi juga, karena kan mereka berpendapat kalau si Pablo ini kan detektif. Dia juga sering kali kan ketemu sama orang-orang jahat pastinya. Jadi dapat sangat dimengerti kekhawatirannya terhadap anak perempuan satu-satunya gitulah. Dan selain Lydia, Wak, Pablo sama Asuncion ini dikabarkan sudah mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Eduardo, Wak. Seperti yang aku bilang di awal tadi, memang gak ada informasi, Wak, tentang kapan si Eduardo ini diadopsi, sejak umur berapa dia diadopsi, bagaimana watak si Eduardo ini nggak ada. Gak tersedia informasinya. Mohon maaf nggak bisa aku cari ya. Tapi yang penting aku sebutkan yaitu 4 anggota keluarga dari si Cabading ini, si Pablo, Asuncion, Lydia, sama Eduardo. Dah, sekarang kita masuk nih bagaimana setelah keluarga Cabading ini mengenal seseorang. Yuhu. Nah, jadi sampai tadi paham ya kalau watak si Pablo bapaknya mereka ini memang suka mengkontrol, dia strict, posesif, suka bergaya fancy dan sangat percaya diri ya kan. Sedangkan istrinya dan anak perempuannya tuh pendiam, dia penurut lah gitu. Udah lah ya, kita balik lagi nih ke ceritanya. Jadi waktu si Lydia ini sudah mulai ingin melanjutkan sekolah tingginya, Lydia ini mengambillah jurusan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Santo Tomas namanya. Dan pada saat si Lydia ini berada di masa akhir kuliahnya, Lydia ini bertemulah dan berkenalan
dengan salah seorang profesor muda di kampusnya. Dan profesor tersebut bernama Leonardo Huitangon, Wak, berusia 36 tahun. Nanti selanjutnya aku sebut dia Leo aja ya, nggak usah Leonardo panjang kali. Nah, Bang Leo ini, Wak, dikabarkan baru saja mulai mengajar di kampusnya si Lydia. Leo sendiri pun baru selesai sekolah kedokteran di luar negeri selama 6 tahun. Dan menurut para koleganya, Wak, Leo ini adalah seseorang yang sangat pintar. Dia berwawasan luas, baik, dan dia juga sangat lembut dalam berbicara. Pokoknya well manner kali lah, Wak. Nah, di saat si Leo dan Lydia ini bertemu nih, Leo memang udah langsung jatuh hati, Wak, sama si siapa Lydia. Dilihatlah sama si Leo ini kan, aduh, si Lydia udah pendiam, dia cantik, pintar pula ya kan. Mulailah si Leo ini coba ngedekatin si Lydia, Wak. Dan betul, usaha Leo ini gak sia-sia. Gak lama setelah masa pendekatan itu, Lydia pun jadi jatuh hati juga sama si Leo. Dan mereka pun akhirnya mulailah itu berkencan kan. Nah, di saat mereka mulai berpacaran ini, Wak, Lydia yang memang pada dasarnya nggak bisa menutupi apapun dari orang tuanya, dia mintalah si Leo ini buat datang ke rumahnya untuk bisa bertemu sama Pablo dan Asuncion, maaf bapak ya kan. Nah, Leo pada saat itu langsung, Wak, oke siap sayang, dia menyanggupi itu permintaannya si Lydia. Karena memang kan Leo ini udah suka kali sama Lydia kan, Wak. Udah lah tuh, akhirnya datanglah ini si Leo ke rumahnya si Lydia dan bertemulah dengan Pablo sama Asuncion. Nah, pada pertemuan pertamanya ini, Wak, Pablo dikabarkan dapat menerima kehadiran Leo dengan baik loh. Dan malah ya si Pablo ini berkata bahwa Leo adalah laki-laki pertama yang saya suka. Makanya dia pun memperbolehkan si Leo ini untuk mengencani anaknya si Lydia. Malah Pablo sempat bilang nih ke si Leo, biar kau tahu Leo, mantan-mantannya si Lydia ini nggak ada yang bisa bertahan lewat dari 10 menit di depan aku dekat rumah ini. Nah, Leo yang dengar pernyataan dari si Pablo ini merasa, oh ma, aku bisa diterima, dia bahagia lah gitu kan, Wak. Dipikirlah sama si Leo nih, lancar lah hubungan aku sama si Lydia kalau udah kayak gini, kata dia. Udah lah tuh ya, bebe aja tuh pertemuan pertama. Dan seiring berjalannya waktu, setelah si Lydia ini lulus sekolah kedokteran, akhirnya Leo sama Lydia ini pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, Wak. Datang lagi lah si Leo ini ke rumahnya si Lydia kan untuk bisa meminta restu si Pablo sama Asuncion. Pablo, Wak, yang mendengar anak perempuan satu-satunya ini akan dilamar, dia pun langsung memberikan 3 persyaratan, Wak, sama si Leo. Oke Leo, kalau kau mau menikahi anakku ada 3 syarat. Yang pertama, acara pernikahan kalian harus dirayakan semeriah mungkin. Oh, nggak mau yang biasa-biasa aja, harus meriah, harus heboh. Terus yang kedua Leo, kau harus membayar mahar 5.000 peso. Yang ketiga, setelah nanti kau menikah sama anak aku, kau sama si Lydia harus tinggal di rumah aku sama Asuncion. Karena aku udah bangun rumah ini memang untuk Lydia, jadi kalian harus tinggal di sini berdua. Nah, Leo yang mendengar persyaratan dari calon mertuanya ini, Wak, awalnya sempat ngerasa keberatan nih. Karena Leo ini merasa dia tidak punya cukup uang untuk bisa membayar mahar sebesar 5.000 peso itu. Leo ngomong lah sama si Pablo kan, Pak, saya sanggup Pak untuk mengadakan pesta pernikahan megah meriah itu saya sanggup. Tapi buat maharnya Pak, saya nggak sanggup, kata si Leo. Nah, di saat itu Pablo bilang, nggak bisa, udah kuat kali pendirian aku nih. Kalau kau mau sama anakku, kau harus penuhi 3 persyaratan itu. Nggak boleh 2 aja, nggak boleh 1 aja, harus 3-3-nya. Kalau kau nggak mau ya udah, berarti kau nggak bisa nikahin anak aku. Persyaratan dari aku udah mutlak ya Leo. Nah, Leo yang merasa udah berat hati itu karena udah cinta kali sama si Lydia kan, Wak, ya. Akhirnya ya udahlah Pak, oke saya setuju ini persyaratan Bapak, kata si Leo. Langsung lah, Wak, besoknya si Leo ini kerja banting tulang siang malam untuk bisa mengumpulkan duit mahar itu. Dan beberapa bulan setelahnya, Wak, akhirnya udah terkumpul lah itu duitnya sekitar 3.000 peso. Tapi nah, di saat ini Leo sempat nyoba nih nawar ke bapak Pablo. Dia bilang, Pak, inilah Pak duit yang saya ada Pak, udah berbulan-bulan ini saya cari baru terkumpul 3.000 peso Pak, cuma ini yang saya sanggupi Pak, tolonglah Pak, bisa nggak Bapak terima 3.000 peso aja, kata si Leo kan. Nah, si Pablo entah ada angin apa pada saat itu langsung melembut hatinya. Oke, baiklah, kalau memang segitu cuma duit kau, aku terima. Nah, senanglah si Leo ini kan, akhirnya lah dia ini bisa melengkapin semua persyaratan dari calon mertuanya ini kan. Dan singkat cerita, akhirnya pada Oktober tahun 1960 Leo ini pun akhirnya menikah sama Lydia dan mereka pun mulai tinggal bersama Pablo dan Asuncion. Nah, dari sinilah, Wak, masalah baru dimulai. Nah, Leo yang tadinya menyangka bahwa kelakuan si Pablo, bapak mertuanya selama ini, karena memang dia ingin yang terbaik untuk anak perempuan satu-satunya itu, Wak, berubah. Leo baru menyadari bahwa Pablo memang sejatinya seseorang yang sangat posesif, manipulatif, sangat controlling, dan juga sangat narsis. Lah, kok narsis, nah? Jadi, Wak, ya dikabarkan setelah Leo ini pindah ke rumahnya si Pablo, dia kan baru bisa melihat betul-betul tuh isi rumah tersebut ya kan. Sebelumnya kan paling cuma di ruang tamu aja lah, mentok-mentok ke toilet. Nah, waktu dia tinggal di sana, kalian tahu apa yang Leo lihat? Si Leo ngeliat, Wak, foto-foto
foto dan pajangan-pajangan yang berada di dalam rumah tersebut mayoritas adalah fotonya si Pablo sama pencapaian-pencapaian dari Pablo. Nggak ada foto si Lydia sama istrinya, banyak foto dia. Agak narsis kan dari situ, Wak. Nah, dah lah tuh kalau misalnya posesif dan manipulatifnya gimana, Wak? Jadi, Wak, kalian ingat kan betapa striknya si Pablo ini? Karena dikabarkan, Wak, Pablo ini selalu mau ikut kalau Lydia sama si Leo ini pergi ngedate. Dan suami istri padahalnya. Pokoknya kamu tahu gimana caranya, Pablo ini kan harus selalu ikut segitunya, Wak. Terus lagi nih, Wak, ya, si Pablo ini sering kali menggunakan istrinya agar si Lydia ini nggak tidur sama si Pablo. Jadi memang sering kali nih, Wak, ya, Pablo di saat dia udah ngelihat si Lydia sama si Leo mau naik masuk kamar tuh, tiba-tiba nanti dia ngomong, mama kau lagi sakit gigi tuh, ha? Atau mama kau lagi sakit perut, tuh temenin sana tidur sama mama gitu, kasihan mama sakit. Atau alasan-alasan lain lah, Wak, yang bikin akhirnya si Lydia ini nggak bisa tidur sama suaminya. Nah, karena memang pada dasarnya si Lydia ini udah penurut kali sama bapaknya, ya kan. Jadi nurut aja lah dia sama si Pablo. Alhasil si Leo tidur sendirian lah. Nah, kalau controllingnya gimana nih, Wak? Controllingnya itu, Wak, ya, jadi si Leo sama si Lydia ini diharuskan setiap hari setelah pulang kerja harus duduk bersama dulu di teras untuk mengobrol, atau cukup hanya mendengarkan si Pablo ini bercerita. Harus, Wak, setiap hari harus. Nah, Leo ini lama-lama jengah juga, Wak, kayak ini rumah ada undeng-undeng kalau kata film 3 Abdul itu. Kan dia juga pengen lah ngabisin waktu sama istrinya, berdua aja setelah balik capek kerja, ya kan. Bukan harus selalu kau ready di teras sama bapakmu. Boleh, tapi sesekali lah, jangan tiap hari juga. Nah, masalah kontrol-mengkontrol ini, Wak, diperbuluk lagi dengan peraturan jam malamnya si Pablo. Udah kayak kos-kosan ada jam malamnya. Ya gimana maksudnya, Wak? Jadi gini, Wak, ya, siapapun yang pulang lebih dari jam 9 atau jam 10 malam gitu, nggak boleh masuk rumah. Nah, karena adanya peraturan ini, Leo jadi sering kali nggak boleh masuk rumah lagi, Wak. Karena kan si Leo ini kerja, ya, Wak, ya. Ada saatnya dia ini harus lembur lah gitu. Jadi sering pulang balik ke rumah orang tua kandungnya di daerah Santa Mesa. Jadi nggak bisa masuk dalam rumah. Sampai akhirnya satu waktu nih, Wak, ya, udah mentok kali lah pikiran si Leo ini kan. Kayak dia mikir, udah nggak bisa lagi nih aku tinggal di rumah mertua aku. Nggak betul ini. Udah toxic ini. Harus kali aku pindah. Akhirnya dibukalah itu, Wak, omongan tentang rencana kepindahannya si Leo ini ke si Pablo. Pak, saya kayaknya sama Lydia harus pindah lah, Pak, dari rumah ini, Pak. Boleh ya, Pak, saya ajak si Lydia untuk tinggal bersama saya di rumah kami gitu. Nah, saat mendengar pernyataan si Leo, Wak, Pablo pun marah deh. Malah dia langsung bilang kayak gini, sampai kau pindah dari rumah ini, ku tembak kepala anak aku depan kau. Kata dia kayak gitu. Nah, Leo yang mendengar pernyataan dari si Pablo ini langsung terkejut lah, dia shock dia. Wih, kok segini kali bapak aku, bapak mertua yang maksudnya, mau ditembak kepala bini aku, bah, anak dia loh itu padahal cuma gara-gara pindah rumah. Makin kuat lah dari situ keinginan si Leo untuk pindah. Wah, akhirnya di tengah rasa jengkelnya ini, si Leo ini pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan kembali tinggal bersama orang tua kandungnya di Santa Mesa tadi tuh. Ditahan sama si Pablo, tentu tidak, pergi lah, yang penting kan aku di sini gitu. Nah, kepindahan si Leo ini, Wak, bukannya dia nggak ngajak si Lydia, diajaknya lah orang istrinya kok. Tapi ya itu, karena rasa takut dan penurutnya si Lydia ini, dia nggak berani tuh untuk pergi sama si Leo. Dan selama Leo sama si Lydia ini terpisah, Wak, Leo selalu berusaha menghubungi si Lydia pastinya. Tapi nggak pernah bisa, kasihannya. Nah, gigihnya si Leo ini, Wak, karena ternyata dikabarkan di saat mereka ini terpisah tuh, si Lydia ini tengah hamil. Jadi si Leo ini berusaha kali lah untuk bisa menghubungi Lydia lagi. Tapi selalu aja, Wak, setiap kali si Leo ini mencoba untuk menghubungi si Lydia, entah pas ditelepon nggak ada yang ngangkat lah, atau pas diangkat bukan Lydia yang ngangkat lah. Dan pun apabila si Leo minta teleponnya dikasih ke Lydia, selalu aja nanti ada alasannya supaya mereka berdua nih nggak bisa ngobrol gitu. Jadi memang kayak diputus secara sepihak lah gitu sama si Pablo, Wak. Nah, Leo yang memang udah ngerasa cinta kali sama Lydia, dia nggak putus asa, Wak. Pernah nih satu waktu si Leo ini nyamperin lah Lydia ke tempat kerjanya si Lydia kan, dan membujuk si Lydia ini untuk, ayolah sayang, pindahlah sama aku, kok nggak usah di rumah itu lagi, aku membutuhkan kau, kau sedang hamil, bentar lagi anak kita bakal lahir sayang, ayo ya pulang yuk, tinggal sama aku aja gitu. Nah, Lydia mendengar itu dia masih nolak, Wak, aduh sayang aku nggak bisa ya, takut deh bapakku marah ya nanti, kita bersabar aja ya, kita bersabar aja, semoga ayah bisa melunak, nanti kita bisa tinggal berdua, kata siapa Lydia. Dan sayangnya pada saat itu, pada saat pertemuan itu, Pablo tahu nih kalau si Lydia disamperin sama si Leo, kan karena memang yang antar jemput si Lydia ke kantor bapak ya lah si Pablo ini. Dan kalian tahu, Wak, besoknya pas si Leo ini nyoba lagi ke tempat
tempat kerjanya si Lydia lagi, Lydia udah nggak ada di kantor, Wak. Lydia dilarang masuk kantor sama bapak. Ya kalian pikir lah, gimana nggak kena mental si Lydia ini? Nah, dah lah tuh ya, sampai akhirnya si Lydia ini memang udah rindu kali pasti sama si Leo suaminya, dan merasa bahwa dia ini udah nggak bisa lagi tinggal sama bapak mamanya. Lydia pun akhirnya mengirimkan surat kepada si Leo. Surat tersebut bertuliskan, jemput saya di gereja setelah ibadah selesai, kata dia. Nah, Leo yang nerima surat itu senang lah, dia akhirnya istri aku mau tinggal sama aku. Dia pun langsung lah ngejemput si Lydia di hari yang udah mereka sepakati, di tempat yang mereka sudah sepakati, di gereja itu. Nah, setelah itu Leo sama Lydia ketemu, mereka pun langsung lah berangkat ke daerah yang namanya Cavite, Kevit kayaknya panggilnya. Nah, di Kevit ini, Wak, Leo sama si Lydia tinggal lah di rumah milik orang tua si Leo yang lainnya. Dan di saat mereka melancarkan rencana mereka ini, si Leo juga sempat nelpon orang tuanya yang ada di Santa Mesa itu. Dia bilang, "Pa, Ma, aku sama si Lydia nih bakal tinggal di Kevit dulu ya. Tolong, Pa, tolong. Setelah kepergian aku sama si Lydia ini pasti akan ada kemungkinan kalau Pablo sama Asuncion bakal datang juga ke Santa Mesa, ke rumah Papa Mama. Pasti mereka nanyain keberadaan si Lydia di mana ini. Papa tolong bilang nggak tahu ya, Pa, kami ada di mana." "Oke, siap, nak. Sanalah kau sampai binimu dulu." Betul aja, Wak, nggak lama setelah itu Pablo sama Asuncion datanglah ke Santa Mesa. Marah-marah, dia tanya, "Mana anak aku? Kalian sembunyikan si Lydia kan? Mana si Leo itu? Enak-enaknya aja dibawanya anak aku," gitu kan. Sempat pula waktu itu si Pablo ditodongkan ya senjata ke arah keluarganya si Leo ini. Nah, di saat si Pablo dan Asuncion ini marah-marah ini, Wak, di rumah keluarganya si Leo itu nggak cuma mama bapaknya aja, ada lagi nih 2 saudara kandungnya si Leo, namanya Jene dan Nonilo. Nah, keluarga Leo yang pada saat itu khawatir dengan keselamatan Leo sama Lydia, jelaslah langsung tidak memberikan info apa-apa nih. Yang mereka katakan hanya, "Ya saya nggak tahu, Pak, saya betulan nggak tahu mereka ada di mana. Jangankan Lydia, Leo yang nggak balik-balik dari kemarin." Udah lah tuh kan, Wak, yang nggak dapat info apa-apa sama si Pablo Asuncion ini, balik mereka. Udah diancam pakai todong senapan itu. Terus keesokan harinya, entah atas dasar pertimbangan apa, tiba-tiba Jene, saudaranya si Leo ini, datanglah ke rumah si Pablo. Tapi ada yang aneh, Wak. Di saat si Jene ini datang, Pablo ini sifat langsung berubah 180 derajat. Dia jadi baik, dia jadi friendly kali gitu. Ada Jene, masuk, nak, masuk, mau minum apa, kata dia. Jene diterima baik-baik, Wak, di rumahnya. Akhirnya Jene pun memberitahulah kepada Pablo kan, "Bapak, Lydia sama si Leo ini sekarang ada di Kevin. Nanti saya akan mencoba berbicara sama si Leo supaya mereka ini mau balik lagi nih, supaya nanti bisa berdiskusi sama bapak dan ibu ya. Karena begini, Pak," kata Jene, "Leo sama si Lydia itu sudah mempunyai keinginan untuk tinggal bersama, tapi hanya berdua saja, Pak. Mereka tidak ingin tinggal bersama bapak," kata dia. "Tolonglah, Pak ya, tolong sekali turutilah keinginan mereka yang ini saja." Nah, di saat mendengar pernyataan dari si Jene ini, Pablo langsung, "Oh ya, jelas, nggak apa-apa. Kalau mereka mau pindah silakan, nggak apa-apa. Betul nggak apa-apa. Kamu bilang ya nanti sama Leo Lydia," gitu katanya. Jene dengar itu lega lah dia ya kan. Dan gak lama setelah itu, Wak, Jene pun pamit lah, bilang, "Oke, Pak, saya balik dulu ya. Saya mau pergi ke Kevit, Pak, mau ketemu sama mereka untuk menyampaikan berita baik ini," kata si Jene. "Oh ya udah, hati-hati ya, sampaikan salam saya untuk mereka berdua," kata si Pablo. Pigilah ini siapa si Jene, berubah padahal si Pablo itu. Nah, pada saat si Jene ini tiba di Kevit, Wak, pada pukul 8 malam, dia langsung lah cerita, "Weh Leo, Lydia, kau tau nggak apa yang terjadi? Tadi aku udah pamit loh sama bapakmu. Aku ceritain udah semuanya, aku sampaikan sudah keinginan kalian berdua, dan kalian tahu Pablo menyetujui permintaan kalian supaya kalian bisa pindah dari rumahnya." Nah, si Leo sama si Lydia yang mendengarkan kabar dari si Jene ini ya langsung senang kali lah, Wak. Dan mereka memutuskan, "Ayolah sayang, besok kita balik aja lagi, nggak usah di Kevit lagi, tapi kita balik ke Santa Mesa dulu ya sebelum kita ke rumahmu." "Oke, siap sayang," kata si Lydia. Setelah mereka bertiga berbincang cukup lama tuh, akhirnya pun mereka baru istirahat. Nah, esoknya, Wak, berangkatlah ini mereka bertiga ke Santa Mesa kan, si Jene, Lydia, Leo. Sesampainya di Santa Mesa, bapaknya si Leo bilang, "Udah, kalian istirahat aja dulu ya, tinggal dulu di rumah. Nanti aku, Jene, sama Noni lo, saudara kau bakal pergi duluan nih ke rumah Pablo buat cek ombak atau untuk melakukan mediasi lagi untuk memastikan ya kalian di sini dulu." Nah, akhirnya berangkatlah ini bapaknya sama 2 saudaranya si Leo kan ke rumahnya si Pablo. Sesampainya mereka bertiga di rumahnya si Pablo, Wak, Pablo masih sama juga, dia masih friendly, dia masih baik menyambut mereka. "Bapak, apa kabar?" kata gitu. "Besan aku datang, masuk." Sampai akhirnya bapak si Leo ini ngajak, "Ayo Pak Pablo, Ibu Asuncion, silakan sekarang kita pergi ke Santa Mesa. Kalian mau bertemukan dengan Lydia dan Leo," kata dia gitu. "Oh iya, baik, saya sangat rindu dengan anak dan menantu saya," kata siapa Pablo Asuncion. Pergilah mereka jadi berlima ke Santa Mesa. Nah, sesampai di Santa Mesa lagi, Wak, perawakannya si Pablo ini tetap gak berubah. Dia gak ada kemarahan sedikit pun. Dia hanya menyampaikan bahwa, "Anakku, Lydia, Leo, saya akan mengabulkan permintaan kamu."
Nah, mendengar pernyataan dari si Pablo ini, Wak, semua merasa senang. Akhirnya kita bisa tinggal berdua saja sayang ya, kita bisa membangun rumah tangga hanya berdua. Iya, nggak apa-apa, pergilah kalian, bangunlah bahtera rumah tangga kalian ya. Papa minta maaf kalau papa berlebihan, kata si Pablo. Akhirnya setelah ngomong kayak gitu, Pablo pun pamit balik, Wak. Sedangkan si Leo sama si Lydia tetap tinggal di Santa Mesa dulu nih. Dah sampai sini kayaknya, wah, alhamdulillah mereka jadi akur kembali. Masalah ini sudah selesai. Nggak mungkin lah, kalau udah selesai nggak akan ada di video aku kasus ini ya, karena kita masuk nih di hari kejadian ya. Nah, jadi Wak, beberapa hari setelah deal baru aja disepakati ini ya, pada tanggal 18 Januari tahun 1961, Pablo ini nelpon si Lydia. Dia kasih tahu, sayang, mamamu lagi sakit. Papa butuhin bantuan kamu sama Leo karena kan kalian dokter. Jadi tolonglah ya obati ibumu ini. Nah, mendengar informasi dari bapaknya ini, Wak, Lydia sama Leo pun, oke, baik Pak, kami akan langsung berangkat. Karena mereka pikir Pablo ya udah berubah lah memang ya kan. Nah, setelah si Pablo ini selesai menelpon Lydia dan Leo, di waktu yang bersamaan si Pablo ini juga meminta atau menelpon si Nonilo. Dia bilang, nak, kamu tolong ya datang ke rumah saya ingin mendiskusikan sesuatu yang penting, kata dia. Nah, Nonilo pun menyetujui, Wak, permintaan si Pablo. Dan dia pun juga ikutlah datang ke rumahnya si Pablo. Jadi si Leo Lydia OTW, si Nonilo pun OTW ke rumah Pablo. Nah, di saat mereka sampai di rumah si Pablo ini, Wak, mereka ya tereran-eran lah kan. Lo kok ngapain ke sini lah? Aku disuruh si Pablo datang ke sini. Katanya mau mendiskusikan sesuatu. Oh ya udahlah, yuk kita masuk aja bertiga. Waktu masuk rumah makin tereran-eran lagi, Wak, mereka karena dia melihat Asuncion, mamanya mereka ini dalam keadaan sehat, gak sakit sama sekali. Dan di saat dia melihat keadaan Asuncion ini baik-baik aja, Pablo tuh ya kayak gak ada dosa lah gitu, Wak. Dia gak menghiraukan apa yang baru saja dia bilang sama si Lydia sama si Leo tuh, agak kayak bohong aja gitu, dengan perawakan yang baik dan friendly-nya tuh kan, Wak. Nah, setelah berbicara beberapa saat, si Pablo ini pun bilang sama si Nonilo, kamu tunggu sebentar di ruang tamu ya, duduk bentar di sini, saya mau ajak si Lydia sama Leo untuk berbicara di atas. Ini obrolan keluarga. Asuncion juga kamu naik ke atas, kata dia kayak gitu. Untuk pergi ke kamar atas gitu lah untuk berdiskusi kan, menyelesaikan perselisihan keluarga ini. Selepas mereka semua naik, Wak, Nonilo sempat mendengar tuh mereka berempat bertengkar secara sengit malah. Jadi memang terdengar lah teriakan-teriakan gitulah sama si Nonilo kan. Dan gak lama setelah mendengar bunyi beranteman sengit itu, sekitar jam 5:30 sore terdengarlah itu, Wak, sama si Nonilo ada bunyi tembakan yang berasal dari kamar atas tadi tuh. Nonilo panik lah kan, dia langsung lari keluar rumah, dia langsung panggil polisi. Dan tidak lama setelah itu polisi pun datang. Polisi langsung ngedobrak pintu kamar di mana Pablo, Asuncion, Lydia sama si Leo berada. Nah, kenapa penyelidik polisi ini harus mendobrak pintu masuk itu? Karena pintunya dikunci. Dan di saat polisi berhasil mendobrak pintu tersebut, Wak, mereka menemukan Leo dan Lydia sudah meninggal dunia dalam posisi berpelukan, Wak, di sudut ruangan. Ya Allah, tubuh mereka penuh dengan luka tembak. Nah, Pablo yang mana? Pablo dalam posisi telentang di tempat tidurnya dengan luka tembak di kepala dan di dada. Sedangkan si Asuncion ditemukan mengerang kesakitan di lantai dekat kaki Leo dan Lydia. Asuncion menderita 8 luka, Wak. 5 di bagian kaki, 2 di bahu kiri, dan 1 di tubuh dia. Nah, pihak kepolisian pun langsung melarikan Asuncion ke rumah sakit. Tapi sayangnya Asuncion tidak bisa diselamatkan, meninggal dunia juga. Polisi pun langsunglah menginterogasi semua orang yang berada di rumah tempat kejadian itu kan. Dan pada saat kejadian terjadi ada 4 orang, Wak, yang berada di rumah tersebut. Mereka adalah Nonilo, saudaranya si Leo, Eduardo, saudaranya siapa Lydia, Normalinda Gapus, dan Corazon Verzosa. Nah, Normalinda sama Corazon ini asisten rumah tangganya si Pablo, Wak. Nah, Nonilo akhirnya memberikan kesaksian kepada polisi bahwa Leo dan Lydia ingin hidup terpisah dari Pablo dan Asuncion. Dan karena hal inilah Pablo mungkin marah, Pak, sama mereka. Di saat sedang panas-panasnya berargumen ini, Pablo mungkin menembak mereka satu demi satu sebelum akhirnya dia menembak dirinya sendiri. Dan setelah mengumpulkan kesaksian dari orang-orang terkait ini, Wak, dan juga dari hasil olah TKP, polisi pun kemudian menyimpulkan bahwa Pablo adalah pelaku dari kasus penghilangan nyawa istri, anak, dan menantunya. Polisi menduga bahwa Pablo melakukan hal keji tersebut karena ya merasa sia-sia gitu membiarkan mereka tinggal bersama. Saking gak relanya dia ngenengok si Leo sama Lydia ini tinggal bersama lah gitu. Nah, Pablo yang memang sedang pitam ini dipercaya pada awalnya hanya ingin menembak Leo aja. Tapi pada saat itu Lydia berusaha melindungi suaminya.
Itulah makanya dari yang mereka lihat di TKP, mereka berpelukan berdua kan, dan alhasil dia pun ikut tertembak. Nah, Asuncion yang pada saat itu sedang melihat kejadian tersebut pun langsung berusaha melindungi anaknya, karena kan berada di kaki mereka berdua kan, yang kemudian juga membuat si Asuncion ikut tertembak. Nah, di tengah kekalutan pikirannya si Pablo ini pun dia langsunglah menembak kepalanya dan dadanya. Tapi kok bisa ya dia nembak dadanya setelah kepalanya? Nah, jadi para ahli berpendapat bahwa saat itu Pablo memang lagi posisi sangat marah itu dengan situasi yang memang sudah terjadi, makanya pada saat itu dia menembak dulu kepalanya, dan tangannya ini pun kemudian kan jatuh nih ke bagian dadanya, dan kemudian di detik-detik terakhirnya itu dia tekan lagi lah itu pelatuk pistolnya. Entah memang betul bisa ya kejadian kayak gini apa tidak, Wak, karena kalau ditembak kepala harusnya mati ya kan, ini masih bisa ditembak dadanya lagi, tapi wallahualam segalanya itu kan bisa mungkin aja terjadi di dunia ini ya kan, Wak ya. Tapi sedih kali nggak sih, ya Allah. Nah, jadi itu tadi, Wak, kasus tentang keluarga Cabading ini. Sedih nggak sih Glenn? Aku kok sedih kali ya, ini seorang ayah loh yang seharusnya melindungi anak dan keluarganya, mana berprofesi sebagai detektif pula ya kan, dia malah bisa melakukan hal sekeji ini. Semoga ya, Wak ya, kita semua dijauhkan dari hal-hal menyedihkan kayak gini ya, Wak ya, amin ya robbal alamin. Jadi reminder juga nih untuk kita untuk tidak menjadi posesif dan manipulatif kali lah ya, yang betul-betul dan sewajarnya aja lah, Wak. Tapi gimana menurut kalian, apa wajar yang dilakukan si Pablo ini menjadi posesif dan suka mengkontrol dengan alasan mencoba melindungi anaknya itu? Serba salah kalian kan, gimana cara komentarnya? Tapi nggak apa-apa, kalian tulis aja di kolom komentar di bawah pendapat kalian soal kasus ini ya, Wak ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.